Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan kembali menceritakan tentang mata batin episode ke-18. Tapi sebelum kita ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya untuk teman-teman semua. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun dimulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah kejadian itu, Nimasri mulai bersemayam di dalam tubuhku. Bahkan sampai saat ini, Kak. Oke, kita kembali ke Susi. Oh ya, Kak. Tadi Kakak dengar tidak kalau ibu kos itu bilang kalau dia adalah nenek kita? Ucap Santo. Iya San, kakak dengar, jawabku. Ya semoga saja ya San, karena kita dari kecil tidak pernah kenal, apalagi bertemu dengan nenek kita. Iya kak, semoga saja ya kak, jawab Dewi dan juga Santo. Setelah selesai Santo bercerita, kita pun saling berbincang, sesekali bercanda. Melihat kita semua akur kayak gini, rasanya nyaman banget. Wajar saja, kita dari kecil belum pernah bertemu. Baru di tahun inilah kita dipertemukan satu sama lain. Misalnya, aku bertemu dengan Dewi dan aku bertemu dengan Santo. Begitu juga dengan Dewi dan juga Santo. Hari itu kita seharian saling meluapkan rasa bahagianya sebuah persaudaraan. Begitu juga bertambahnya kebahagiaan karena hal yang tidak disangka-sangka kalau ibu kos Santo adalah nenek kami. Di sela-sela kami berbincang, ibu kos pun pulang dari pasar dengan membawa belanjaan yang begitu banyak. Spontan kita semua membantu Ibu Lastri dengan membawakan sebuah barang belanjaannya. Terlihat wajah bahagia dari Ibu Lastri. Bagaimana tidak, 25 tahun Ibu Lastri belum pernah melihat wajah cucu-cucunya. Bahkan wajah anak-anaknya pun tidak pernah Ibu Lastri lihat lagi. Boleh dibilang Ibu Lastri sudah kehilangan kontak dengan anak-anaknya selama 26 tahun. Saat itu juga Ibu Lastri memeluk kami semua dan berharap kita semua bisa tinggal bersama dengan Ibu Lastri. Kalau berkenan, kalian berdua tinggallah di sini bersama nenek, ucap Nenek Lastri. Mohon maaf, Nek, untuk saat ini Susi belum bisa tinggal di sini karena Susi baru beberapa hari kos di tempatnya Ibu Lilis, jawabku memelas. Dewi juga minta maaf, Nek, karena rumah Dewi tidak begitu jauh dari sini dan Dewi masih tinggal bersama ayah, jelas Dewi. Jadi Didi ada di daerah sini? Tanya Nenek Lastri bahagia. Dewi pun mengangguk. Iya Nek, kita tinggal di daerah sini. Tapi Dewi janji akan sering-sering datang ke sini untuk menemani nenek, jelas Dewi. Begitu juga Susi Nek, sambungku. Hanya Santola yang tidak berbicara karena Santo kan sudah tinggal bersama Nenek Lastri sudah beberapa tahun terakhir. Jadi aku nggak usah bayar kos ya Nek, celetuk Santo.
Tetaplah kamu harus bayar, tapi tidak dengan uang, jawab Nenek Lastri. Lalu dengan apa Nek aku harus bayar? Tanya Santo cengengesan. Dengan tenaga dan prestasimu Santo, ucap Nenek Lastri. Aku dan Dewi pun seketika mentertawakan Santo. Sesekali aku ledek Santo. Emang apa prestasimu San? Tanyaku meledek. Santo pun tersenyum dan menggelengkan kepala menandakan tidak tahu. Belum ada Kak, tapi nanti aku akan buktikan pada kalian bahwa aku bisa berprestasi, jelas Santo. Tidak harus nanti San, saat ini juga sudah terlihat prestasimu, jelasku sembari meledek. Apa itu Kak? Tanya Santo penasaran. Prestasimu membuat kesal orang dengan tingkahmu, jawabku sambil tertawa disusul Dewi dan Nenek Lastri ikut tertawa mentertawakan Santo. Seketika Santo terlihat wajahnya sedikit memerah karena malu. Namun aku segera menghampiri Santo dan merangkul dengan bisikan. Kakak tahu prestasimu, tapi kakak tidak ingin memberitahumu. Kakak takut kalau kamu tahu kamu akan menjadi sombong, bisikku pada Santo. Nanti juga kamu menyadarinya sendiri, jelasku masih berbisik. Benar yang dikatakan kakak sepupumu Tuan, Nyimas Ratu, ucapku sembari menunduk. Tidak usah sungkan Putri, aku yakin Putri bisa membimbing Tuanku, jelas Nyimas Sri sembari tersenyum. Lalu memalingkan wajahnya ke arah Nenek Lastri dan memberi senyum pada Nenek Lastri. Sembah hormat dari aku Nyai, kata Nyimas Sri. Iya Nyimas, hormatmu kuterima, jawab Nenek. Namun di sini Dewi masih tidak dapat melihat wujud dari Nyimas Sri. Kak, kalian berbicara dengan siapa? Tanya Dewi penasaran. Dengan Nyimas Ratu Sri yang ada di tubuh Santo, kini berada tepat di samping Santo, jawabku. Mana Kak? Aku kok tidak bisa melihatnya? Tanya Dewi. Oh, begitu ya Wi. Mungkin ini belum saatnya kamu bisa melihat wujud dari mereka, jelasku pada Dewi. Nanti aku jelasin kalau sudah sampai rumah, bisikku pada Dewi. Di sela-sela itu, Raden Gilang pun keluar dari tubuhku, seakan tidak ingin kalah dengan Nyimas Sri. Sembah hormat Lastri dari saya, ucap Raden Gilang. Nenek Lastri pun bingung karena Nenek Lastri belum pernah bertemu dengan Raden Gilang. Dan yang membuat bingung karena Raden Gilang tidak memanggil nenek dengan sebutan Nyai. Hormatmu kuterima Tuan, jawab Nenek Lastri. Kalau boleh tahu, Tuan ini siapa ya? Tanya Nenek Lastri. Mohon maaf Lastri, perkenalkan, namaku Raden Gilang dari Kerajaan Kencana Karya, sahabat dari leluhur Dahlan, jelas Raden Gilang. Kamu juga kenal dengan Dahlan? Tanya Nenek Lastri. Kalau dibilang kenal sih tidak, tapi akulah yang melindungi Dahlan waktu Dahlan masih kecil. Aku bersama Sutarji, ayahnya Dahlan itu sudah seperti saudara sendiri. Dan kami berdua itu sama-sama diasuh oleh kakeknya Dahlan, yaitu Kiai Haji Imanuddin. Mendengar nama itu, Nyimas Sri dan Nenek Lastri pun langsung bersujud pada Raden Gilang. Mohon maaf Tuan, kalau aku tidak sopan kepada Anda, kata
kata Nenek Lastri. "Bangunlah, jangan seperti itu. Justru aku yang harusnya minta maaf pada Nyai karena aku menyebutmu tidak menggunakan kata Nyai. Dan kamu Nyimas, tak usahlah kamu seperti itu. Di masa kini kita adalah sama-sama melindungi keturunan Sutarji. Walaupun aku leluhurmu, itu kan masa silam. Janganlah memperlakukanku seperti itu." Lalu mereka pun bangkit. "Mohon maaf Tuan, kalau boleh tahu siapa yang memerintahkanmu untuk mendampingi Susi?" tanya Nenek Lastri. "Mohon maaf Nyai, aku tidak ada yang memerintahkan. Ini semua murni keinginanku untuk memilih Susi karena Susi adalah anak yang baik dan berhati bersih," jelas Raden Gilang. Sebenarnya dahulu kala bukan sebagai bentuk perintah, tapi berupa amanat dari Kiai Haji Imanuddin dan juga Sutarji yang mengamanatiku untuk menjaga seluruh keturunan mereka, jelas Raden Gilang lagi. "Saya ucapkan banyak terima kasih Tuan, kalau Tuan sudi melindungi keluarga kami sedari mereka kecil," ucap nenek terharu. Di situ Dewi terlihat semakin bingung dan bertanya-tanya, "Siapa lagi Tuan? Tuan, kenapa aku masih tidak bisa melihat mereka?" gerutu Dewi. "Lalu bagaimana dengan cucuku yang satu ini?" tunjuk Nenek Lastri ke arah Dewi, bertanya pada Raden Gilang. "Suatu saat yang mendampingi dia pun akan datang, namun aku belum tahu kapan waktunya. Karena yang aku rasakan hatinya belum benar-benar bersih Nyi. Masih ada rasa sombong di hatinya. Jadi pendampingnya belum bisa bersatu dengannya," jelas Raden Gilang. Nenek Lastri pun paham dan mengajak Dewi berbicara ke dalam kamar Nenek Lastri. Sekepergian Nenek Lastri, di luar terdengar ada suara jeritan dari salah satu tetangga Nenek Lastri. Seketika aku bersama Santo berlari mencari teriakan tersebut. Saat aku keluar, ternyata tetangga sebelah sudah ramai dengan para tetangga yang berkumpul. Ku coba bertanya tetapi tidak ada yang menjawab karena panik mungkin. Karena penasaran, Santo langsung masuk ke dalam rumah itu dan Santo terlihat khawatir. Dengan hal yang sama, aku pun memaksakan untuk masuk ke dalam rumah itu. Seketika Raden dan Nyimas pun sudah berada tepat di samping kami. Dan seketika itu aku melihat seorang wanita setengah tua sedang merintih kesakitan sembari memegangi perutnya. Refleks aku memegang ibu itu dan berusaha menenangkannya. Begitu juga dengan Santo. Tidak banyak bicara lagi, Nyimas Sri beserta Raden Gilang lantas melesat keluar rumah dengan wajah marah. Sedangkan aku bersama Santo tetap berada di samping ibu itu dan terus membacakan doa-doa yang kita bisa. Perlahan-lahan kondisi ibu itu mulai membaik, namun itu hanya sementara karena pelakunya belum dikalahkan. Maka akan sedikit sulit untuk disembuhkan atau dibersihkan. Di sisi lain, Raden Gilang beserta Nyimas melesat mengejar makhluk itu. Sebelum mereka pergi, mereka menyuruhku untuk membersihkan tubuh ibu itu dan mengeluarkan berbagai benda yang bersarang dalam tubuhnya. Nyimas melesat mengejar makhluk itu sampai di suatu tempat yang sangat luas. "Berhenti bangsat!"
ucap Nimas dengan gagahnya. Namun makhluk itu masih terus berusaha menghindari Nyimas Sri beserta Raden Gilang. Namun Raden Gilang memilih menjauh dari Nyimas dan mencoba menghadang melalui jalan lain. Dan ternyata benar, Raden Gilang dengan sekejap sudah ada di depan makhluk itu dan menghadangnya. Seketika itu, bro, makhluk itu terpental karena tubuhnya kena tinju Raden Gilang. "Siapa kamu? Apa tujuan kamu mencelakakan ibu itu?" tanya Raden Gilang. Dengan gagahnya makhluk itu menjawab, "Kalian gak usah ikut campur urusanku," jawab makhluk itu. Hai, hai keparat, kalau soal itu sudah jelas menjadi urusanku. Kamu ini sudah berusaha mencelakai orang lain, ucap Raden Gilang santai. Mendengar jawaban makhluk itu, Nyimas pun tersulut emosi dan seketika menyerang makhluk itu tanpa ampun. "Hai Nyai, sudahlah, jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh terlebih dahulu makhluk itu." "Apa maksudmu, Raden?" tanya Nyai. "Kita tanya dulu, tujuannya apa dan siapa yang menyuruh makhluk rendahan itu?" Mendengar kata-kata dari Raden, Nyai pun berpikir sejenak. "Benar juga ya. Baiklah Raden, sekarang tugasmu untuk menginterogasinya," ucap Nyimas Sri. Seketika Nyimas melilitkan tubuh ularnya ke tubuh makhluk itu sampai makhluk itu sulit untuk bernapas. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raden Gilang santai. "Jawab bangsat, jangan diam aja. Apa kamu mau aku hancurkan tubuhmu?" sambung Nyimas Sri. Setelah terdesak, makhluk itu pun menjawabnya, "Ah, ah, aku Kumbara." "Bagus, kini aku tahu namamu. Lantas, apa tujuanmu hendak mencelakai ibu itu?" tanya Raden Gilang lagi. Awalnya makhluk itu enggan menjawab, namun dikencangkan lagi lilitan Nyimas dan akhirnya menjawablah. "Ah, aku hanya diperintahkan untuk mengirimkan santet kepada orang itu," jawab makhluk itu. "Lalu siapa yang menyuruhmu?" tanya Raden Gilang dengan santai. Awalnya tidak mau menjawab, namun lagi-lagi Nyimas mengencangkan lilitannya dan begitu seterusnya. Ki, Ki, Ki Darka yang menyuruhku," jawabnya sembari merintih akibat lilitan Nyimas Sri. "Apa kamu kenal Nyi dengan Nyi Darka?" tanya Raden pada Nyimas Sri. "Iya Raden, aku kenal. Dia salah satu dukun ilmu hitam dengan kekuatan super. Dan dia juga salah satu adik dari Kisarka," jawab Nyimas Sri. "Apa? Kisarka?" jawab Raden. "Ternyata ilmunya diturunkan kepada semua saudaranya," gumam Raden Gilang. "Apa Raden tahu tentang Kisarka?" tanya Nyimas. "Ya, aku tahu Kisarka. Dia adalah pewaris tunggal dari Ki Padri, orang yang sudah membuat sahabatku Kiai Haji Imanuddin meninggal." "Habisi dia Nyi, jangan sampai dia menjadi beban buat Nona Susi dan sepupu-sepupunya," perintah Raden. Dengan begitu emosi Nyimas Ratu Sri yang sempat tertahan kini bisa diluapkan. Dengan lilitan yang sangat kencang, makhluk itu pun mati di tangan Nyimas Sri. Demi membersihkan tindakannya, Nyimas Sri pun menyantap tubuh makhluk itu mentah-mentah. Raden Gilang hanya menggelengkan kepala kala melihat Nyimas Ratu menyantap makhluk itu. Kala Nyimas Ratu menyantap makhluk itu mentah-mentah,
dan menyuruh Nyimas segera kembali ke tempatku. Di sisi lain, aku bersama Santo sedang berusaha mengeluarkan seluruh barang berkarat yang bersarang di tubuh ibu itu. Lumayan banyak dan lumayan memakan waktu untuk mengeluarkan semuanya. Namun tidak bagi Nyimas. Seketika aku sedang berusaha mengeluarkannya, Nyimas bersama Raden pun datang dan Nyimas seperti biasa memilih tempat di bagian kepala. Dengan lidah ularnya yang menjulur memasuki mulut ibu itu, dengan dibantu aku, Santo beserta Raden Gilang, akhirnya semua barang berkarat itu pun bisa dikeluarkan semuanya. Seketika ibu itu memuntahkan besi-besi kecil berkarat dari mulutnya. Para tetangga yang melihatnya terheran-heran melihat kejadian itu. Ada yang menjerit, ada pula yang menangis. Begitu juga dengan keluarganya. Lalu aku meminta salah satu keluarganya untuk mengumpulkan barang-barang berkarat itu di sebuah kain yang berwarna putih yang Santo selalu bawa. Setelah semua barang itu terkumpul, lalu kami keluar rumah dengan membaca doa-doa, dilanjutkan dengan membakar barang itu dengan dibarengi lantunan sholawat Nabi. Sampai apinya padam, dan setelah padam aku menyuruh Nyimas untuk membawa benda itu dan dihancurkan di alam lain. Dan Nyimas pun mengiyakannya lalu pergi. Sementara aku kembali masuk dan menenangkan ibu itu dengan memberikan air putih yang sudah aku doakan untuk menetralisir seluruh tubuhnya. Aku tidak berani bertanya apa-apa pada ibu itu, namun aku hanya menjelaskan kepada keluarganya bahwa ibu Mirna itu terkena santet. Lalu aku menanyakan sesuatu. Apa ibu Mirna punya musuh atau pernah menyakiti hati orang lain? Tanyaku. Keluarganya pun menggelengkan kepala dan menjawab, kami tidak tahu, Neng. Perasaan Mirna tidak punya musuh, jawab salah satu keluarganya. Baiklah kalau begitu, jawabku. Satu lagi, Bu. Usahakan Ibu Mirna untuk lebih rajin lagi beribadah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ucapku. Keluarganya pun mengangguk paham dan aku pun berpamitan. Terima kasih ya Neng atas bantuannya, ucap salah satu keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, aku pun berlalu pergi kembali ke rumah Nenek Lastri. Setelah sampai di rumah, ternyata Nenek Lastri masih mengobrol dengan Dewi. Namun kini mereka berbincang di kursi tamu. Kalian habis dari mana? Tanya Nenek Lastri. Tadi Kak Susi ingin jalan-jalan, Nek, jadi aku antar deh, jawab Santo sembari cengengesan. Aku hendak menjawab, namun kakiku diinjak kecil oleh Santo. Dan Raden pun memberi isyarat agar aku tidak memberitahukan nenek kalau tadi sudah menolong tetangganya. Mungkin maksud Raden itu baik, agar Nenek Lastri tidak khawatir akan keselamatan kami. Karena menurut Nenek Lastri, apabila kita sudah ikut campur urusan mereka, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Dan pasti suatu saat akan mengincar kita. Apalagi apabila mereka tahu kalau kita keturunan dari Sutarji dan juga Dahlan. Nenek Lastri pun menarik napas tenang. Semoga kalian tidak terlibat hal-hal yang seperti apa yang dulu kakek kalian lakukan. Jelas Nenek Lastri.
Namun aku merasa tidak enak hati dan dalam hatiku aku menangis. "Maafkan aku, Nek, karena aku sudah berbohong pada nenek," ucapku dalam hati. Di sela ucapan itu, Dewi pun membalas ucapanku. "Berbohong tentang apa, Kak? Kok kakak sampai nangis begitu?" tanya Dewi. "Nanti kakak jelasin di rumah," ucapku membalas pertanyaan Dewi dalam hati. Aduh, kenapa aku sampai lupa kalau Dewi bisa membaca pikiran dan mendengar suara hati? Gerutu dan berbisik pada Santo. Santo pun tersenyum dan seketika tingkah konyolnya keluar untuk memecah ketegangan. Akhirnya kita semua mentertawakan tingkah konyol Santo, dan saat kulihat waktu ternyata sudah mulai sore dan aku beserta Dewi pun berpamitan pada Nenek Lastri dan juga Santo. "Sering-sering main ke sini ya, Cu," ucap Nenek Lastri. "Insya Allah, Nek, kita akan sering-sering main ke sini." Lalu kami berlalu meninggalkan rumah Nenek Lastri dan bersambung. Oke, untuk teman-teman semua, cukup segitulah untuk episode kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan ceritanya, saya mohon untuk meninggalkan jejaknya di channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua ya, untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.